Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada semua aspek kehidupan. Salah satunya aspek ekonomi. Banyak orang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aksi kejahatan pun semakin marak di mana-mana. Dengan memanfaatkan situasi sepi pada saat pembatasan sosial berskala besar, seperti yang terjadi beberapa bulan lalu di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Polisi menangkap komplotan pencuri motor di kawasan Jakarta Utara. Para pelaku memanfaatkan masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk melancarkan aksinya. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan ada 3 pelaku yang ditangkap, yakni ABE yang berusia 30 tahun, H berusia 26 tahun, dan SN berusia 37 tahun. Para pelaku berhasil ditangkap berkat rekaman kamera CCTV. Dalam penangkapan itu, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, yakni rekaman kamera CCTV di Pademangan, 15 unit sepeda motor, 1 senjata api jenis revolver, 5 buah peluru kaliber 38 spesial, 1 kunci letter T dan letter Y, 6 buah anak mata kunci, 1 tas ransel, 2 handphone, 3 dompet, serta uang tunai sebesar Rp1.376.000. Polisi menangkap pelaku berinisial ABE dan H pada hari Minggu 12 April 2020 saat mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada kasus pencurian motor di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Saat melakukan penangkapan, polisi menyamar sebagai pembeli motor hasil curian pelaku, sedangkan pelaku berinisial SN ditangkap di daerah Pelabuhan Merak, Banten saat melakukan pengiriman barang ke daerah Lampung. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan. Pelaku terancam penjara paling lama 9 tahun. Berikut berita selengkapnya. Situasi sepi di masa PSBB juga dimanfaatkan sindikat pencuri kendaraan bermotor. Bermodalkan senjata api rakitan, 2 pelaku curanmor bisa menggasak 15 unit sepeda motor di Jakarta dalam 2 minggu. Dalam rekaman video CCTV ini, 2 orang pria sedang mencuri sepeda motor di wilayah Pademangan, Jakarta Utara Sabtu dini hari lalu. Berbekal video tersebut, tim Resmo Polres Jakarta Utara kemudian menangkap para pelaku bersama barang bukti berupa uang tunai, sepucuk senjata api rakitan, dan kunci letter T dan Y. Saat ditangkap, seorang tersangka yang melawan menggunakan senjata api ditembak petugas dan tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Ironisnya, kedua pelaku yang telah dijadikan tersangka ini merupakan residivis yang baru bebas dari tahanan. Para tersangka telah 2 minggu beraksi dan berhasil mencuri 15 sepeda motor di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Mereka beraksi memanfaatkan situasi pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta. Bahwa kelompok curanmor ini sudah 32 kali melakukan tindak pidana curanmor selama 2 minggu, memanfaatkan kondisi pembatasan sosial berskala besar. Tersangka terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun. Polisi juga menangkap seorang penada dan menjeratnya dengan pasal 481 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Menurut saya sendiri, tingginya kasus kejahatan yang terjadi saat ini diakibatkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan. Sementara tingginya kebutuhan setiap orang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ada akibat, ada sebab. Jadi nggak bisa menyalahkan juga. Terus untuk mengantisipasinya, kehilangan motor ya harus berhati-hati lagi. Contohnya mengemuk motor pada saat ada di keramaian.
Terus tingkatkan kewaspadaan barang yang kita miliki seperti motor, mobil. Di rumah pakai CCTV lagi gitu. Menurut saya, aksi kejahatan di masa pandemi itu meningkat karena beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah faktor ekonomi. Banyak sekali warga yang terjepit ekonominya karena masa pandemi seperti ini. Banyak warga yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kasus curanmor seperti ini adalah hal yang betul-betul tidak baik karena kita mengambil hak orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Itu adalah cara yang salah gitu pada akhirnya. Menurut saya, cara untuk mengantisipasi hal seperti ini adalah dengan melakukan siskamling rutin setiap hari gitu, karena dengan melakukan siskamling setiap rumah akan terpantau, setiap rumah akan terawasi agar tidak terjadi lagi aksi-aksi kejahatan di masa pandemi, terutama pencurian motor pada kasus ini. Menurut saya, meningkatnya aksi kejahatan di masa pandemi ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Disebabkan juga oleh banyaknya pengangguran dan mungkin mereka para pegawai yang kena PHK pada saat masa pandemi ini. Menurut saya sebagai masyarakat, aksi yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari aksi kejahatan itu, yaitu dengan selalu berhati-hati dan menyimpan barang bawaan kita yang berharga atau semisal kendaraan, itu di tempat yang teliti, di tempat yang aman. Juga di masa pandemi ini kita harus lebih banyak di rumah dan tidak keluar agar kita terhindar dari kejahatan. Menurut saya kejahatan di masa pandemi seperti ini sangat meningkat karena faktor ekonomi Indonesia sangat menurun. Banyak sekali oknum-oknum di luar sana yang memakai kesempatan ini untuk berbuat kejahatan. Cara mengantisipasinya kita harus berhati-hati lagi dan juga kita harus meningkatkan keamanan di rumah kita supaya terhindar dari kejahatan tersebut. Terima kasih. Apa tanggapan Bapak mengenai meningkatnya aksi kejahatan di masa pandemi? Meningkatnya kejahatan di masa pandemi adalah hal yang kurang bagus kalau menurut saya itu. Karena apa? Di masa masyarakat lagi susah, ini pelaku-pelaku kejahatan semakin meningkat. Jadi sangat prihatin gitu dengan ada beberapa kejadian gitu kan, terutama aksi pencurian kendaraan bermotor. Jadi sangat disayangkan bagi pihak kepolisian di mana masyarakat lagi kesusahan gitu kan, baik secara dengan pandemi ini, baik secara ekonomi, sosial, budaya, hampir ke seluruh kegiatan dampak dari pandemi ini. Kira-kira meningkatnya aksi kejahatan itu faktor utamanya apa, Pak? Faktor utamanya pasti ekonomi, ya kan? Karena di masa pandemi ini mungkin usahanya kalau dia bekerja mungkin putus pekerjaan, atau mungkin karena dia pelaku-pelaku yang residivis yang kambuhan gitu kan. Jadi banyak faktor yang ini masyarakat kurang hati-hati dalam menyimpan kendaraannya atau menjaga rumahnya, itu kayaknya. Pencurian motor itu sendiri termasuk pelanggaran undang-undang apa dan hukumnya apa? Pelanggaran tindak pidana yaitu pasal 363, yaitu pencurian, ada pemberatan dengan curas, pelaku melakukan pencuriannya tidak mengenal waktu sekarang itu. Jadi pola waktunya bisa berubah-ubah gitu kan. Terus hukumannya, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Saran dari Bapak sendiri untuk masyarakat agar waspada kejadian tersebut tidak terulang lagi. Ya, betul sekali. Pencurian ini terjadi karena mereka itu ada kesempatan. Sekarang itu dia tekniknya semakin tinggi. Masyarakat jangan percaya dengan gembok aja. Gembok itu padahal gampang dirusak dengan alat kimia apa. Jadi masyarakat jangan ini motor digebok gitu kan. Jadi minimal motor jangan disimpan di halaman rumah, tapi dimasukkan ke dalam rumah. Itu karena kepolisian tidak bisa mengcover semua kegiatan masyarakat atau patroli ke pelosok-pelosok karena keterbatasan anggota. Jadi saya berharap masyarakat yang benar-benar menjaga, jadi polisi bagi dirinya sendiri, gitu, mengamankan barang-barangnya. Itu. Mungkin hanya itu
Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Neng.